hari pagi ya kita ya syutingnya ya. Terus juga dengan suasana yang baru. Apresiasi untuk tim Mile karena sudah merealisasikan request kita. Emang request kita? Iya. Oh iya. Request kita. Karena tadinya kita ini duduknya ya. gimana Ini ya, agak Ki? tinggi nih kita. Tapi jadi lebih santai ya. Iya. Kayak santai gitu. santai kita bertiga. Oke, apa kabar nih Kak? Sehat. Kamu gimana, Ari? Baik sih, kurang baik sih kesehatan, biasa Kenapa lagi musim. Hati gimana hati? Aman. Gara-gara ini sih kemarin kebanyakan makan daging. Oh, iya habis lebaran. Habis lebaran. Minal aidin wal faizin, teman-teman sobat Mile semuanya Emang ya. kalau Idul Adha ngucapin minal aizin juga? Iya, tetap. Nggak tahu ya. Maaf. Gitu. Gimana daging aman daging? Daging Masih udah. ada. Udah habis kayaknya. Udah habis ya. Langsung Direndang di apa namanya? Sate, macam dah. Dibikin stick sih kalau kita. Soalnya kita korbannya A5. Oh gitu, agak beda ya. Back to topic. Beda. Ya, oke. Oke, kita sekarang kedatangan tamu dari seorang Swifties. Yeay. Udah mencerminkan banget dari baju yang ungu. Iya dong, ungu. Speak now. Speak Now. Ini album terbaru ya? Album terbaru kan Dari- di record ulang. Jadi sebelumnya rilis Speak Now, sekarang Speak Now Taylor's version. Gokil. Swifties banget ini, Swifties. Emang ungu ini memang albumnya ya. Jadi tema album Tema sekarang album. ungu gitu. Jadi Taylor itu sebenarnya originalnya dia punya 10 album. Masing-masing album tuh ada warna-warna berbeda gitu. Nah, untuk Speak Now sendiri warnanya ungu. Jadi kalau misalnya tanya Swifties, sekarang sukanya warna apa nih? Pasti warna ungu. Ungu. Gitu. Terus Ikutin apa tuh? dari. Representasi dari ungu sendiri apa sih dari si Taylornya? Nggak ada sih Nggak kayaknya. ada ya? Bukan nggak ada, kayaknya saya aja yang nggak tahu. Oh, nggak tahu, oke. Cuma emang pilihnya aja warna ungu gitu. Oke, keren sih Ngomong-ngomong, tapi. lagi rame nih ya di TikTok kalau ada konser Taylor. Taylor Swift. Dapat nggak sih tiketnya? Dapat dong di Dapet, Singapura gokil. dapat. Oh, berarti kakak nanti bakal ke Singapura Bakal. untuk nonton itu. bakal Tahun ke Singapura. tahun depan ya. Tahun depan, Maret 2024, masih lama. Oh, ya ampun. Tapi masih lama. kemarin gimana? Apa namanya? Euforia untuk tiketnya, war tiketnya gimana tuh? Euphoria? Jujur sebenarnya aku ikut war, tapi ternyata yang dapetin tuh temenku. Jadi pas ngerasain tuh gimana caranya ngantri segala macem nggak dapet, sedih kan ada pre-sale ada general sale tuh. Pas pre-sale aku nggak dapet sama sekali, jujur aku nangis. Aku nangis karena Saking fans emang pengennya gitu ya? jadi iya gimana kapan lagi Iya, kan. Terus abis itu general sale, temenku antri, terus dia dapat 4 tiket, ya udah dia kasih ke teman-teman Swiftie, salah satunya aku. Oh, Gitu. jadi kebagian. Baik banget temennya. Baik banget. Tapi ngomong-ngomong nih, kita tanya dari awal kakak bisa masuk ke Swifties ini tuh gimana ceritanya? Coba oke. diceritakan gitu kan. Karena kan pasti ada pengalaman atau apa kan semuanya biar bisa ternyata udah klop nih, ternyata seleranya masuknya ke Kenapa sini jadi gitu. Swifties lah ini? Akhirnya masuk ke situ. Jadi mulainya itu aku tuh di tahun 2008 atau 2009 Lama gitu. banget ya? Iya udah lama banget. Udah Kayaknya lama udah lebih dari 13 tahun. Iya, Aku itu ngefans waktu sama Taylor SMP Swift. kayaknya. Oh iya, aku juga kayak SMP kayaknya. SMP, oh kita seumuran. Iya. Beda deh kayaknya aku. Iya. Nah di tahun 2008-2009 itu kan kita tuh lagi zaman-zamannya apa namanya langganan majalah nggak sih? Langganan majalah. Waktu itu ada salah satu majalah gitu. Di situ ada di dalamnya bahas tentang lirik-lirik lagu. Nah ada lirik lagu judulnya Love Story. Oh, yang Iya, Romeo itu ya? itu juga jadi lagu pertama yang aku dengerin. Di TikTok. Iya. Enggak di TikTok Oh, di juga. TikTok. Di TikTok, Maksudnya TV. Iya. Nah itu tuh di majalah tersebut ada lirik lagu Love Story, terus aku kayak lihat ini siapa? Oh liriknya kok bagus banget ya. Habis itu aku buka YouTube, aku cek musik videonya, kok kayak princess banget. Iya gitu sih kan. emang sih Taylor tuh. Konsepnya Iya, Romeo. konsepnya iya Romeo Juliet kan. Iya. Wah, terus suaranya bagus banget, ini cantik banget, dia kayak princess. Terus aku kulik lagi, aku bener-bener searching lagi tuh Taylor tuh siapa sih Taylor Swift? Oh temenan sama Selena Gomez, Demi Lovato, sama Iya. Miley. Apa jangan-jangan dia tuh artis Disney gitu kan? Karena kan kalau misalnya Miley, Selena sama Demi kan masuk ke ini Disney. ya Disney. Iya. Ternyata bukan, tapi emang temenan deket. Nah dari situ Circle-annya. iya, nah makin lama aku cari tahu, aku mulai lihat deh lagu-lagu lainnya.
kok ternyata bagus dan relatable sama kehidupan. Iya, betul. Dari situ jadi bukan cuma Taylornya, aku juga suka banget sama lagu-lagunya juga gitu. Jadi bukan cuma pribadinya tapi juga lagu-lagu. Karya-karyanya. Karya-karyanya. Jadi itu awal mula bisa masuk ke Swifties. Jadi bukan dari lahir ya. Bukan dari lahir. Kalau bisa dari lahir sih mau. Iya. Tapi kebetulan taunya dari berapa? 2009. Tapi konser pertama Taylor di Indonesia, Iya. udah sempet nonton atau? Nonton. Tahun berapa sih? Tahun 2014. Iya, 2014. Dan aku kesempatan buat meet and greet sama Taylor Swift. Wah. Gokil. Iya. Itu bisa dapat kesempatan meet and greet semua atau? Enggak, jadi waktu itu, oke mungkin aku cerita ya. Jadi ceritanya aku tuh beli tiket konser, abis itu tapi sayangnya ternyata harus di-refund sama pihak promotornya. Oh, kenapa tuh? Pokoknya ada problem gitulah sama promotornya gitu kan. Terus abis itu aku gimana caranya aku bisa nonton nih Taylor Swift sementara tiket tuh sold out. Iya. Akhirnya aku mutusin buat ikut giveaway. 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 Nah, dari giveaway situ aku dapat bukan cuma tiket konser tapi tiket meet and greet juga sama Taylor Swift. Jadi Gokil, keberuntungan banget. Iya. Seneng banget dong kalau konser gitu. pertama banget. di Indonesia, terus bisa ketemu sama Taylor kayak wah, Yang red nggak komplit sih? banget. Hah? Yang red ya? Red, iya, red, Merah. album Red. Gokil, itu keberuntungan banget. Maksudnya Iya. apa namanya, udah kehabisan tiket, Mm-mm. ikut giveaway kan, namanya giveaway kan untung-untungan kan Untung-untungan. jatuhnya. Dan sebagai fans pasti wah ada rasa bangga, ada Iya. juga wah kebayang sih, Iya. kebayang saya seneng apa. Terus Betul terus sih sejauh ini lagu apa yang paling ngena banget sampai sekarang? Lagu apa yang paling ngena banget sampai sekarang? Sebenarnya ada lagu, ini lagu terbaru sih. Oh yang terbaru. Yang terbaru ya, di album Midnights, judulnya You Are On Your Own Kids. Kenapa tuh? Iya. Karena lagu itu tuh menceritakan tentang walaupun kita tuh sendiri, kita tuh harus tetap tegar Oh. gitu. So Terus ada, touching. iya, ada juga mungkin kalau misalnya lagu-lagu lama, ada lagu Min, judulnya dari album Speak Now. Nah, lagu Min itu menceritakan bahwa di sekitar kita itu pasti ada orang yang jahat, gak suka sama kita, kata-katanya tuh tajam menusuk kita. Tapi ya kita tuh harus tetap berjalan, hidup tuh harus tetap berjalan. Mereka tuh akan seperti itu dan kita tuh akan semakin bertumbuh. Mereka akan tetap di sana-sana aja. Iya. Itu lagu yang nyindir si Kanye nggak sih? Enggak, kalau Oh, Min, beda lagi. kalau Min sih untuk semua orang yang orang, ya. ngebully gitu. Oh, Jadi ngomong-ngomong kayaknya ya, itu kan gara-gara itu ya, kayak apa namanya, dalam VM. program iya, video itu music juga jadi award. apa namanya, trending terbesar juga sih itu. Trending salah satu. terbesar, iya. Diingat ya sama orang-orang. Iya, dan momen aku itu. juga salah satu yang notice Taylor tuh dari situ. Oh gitu. Videonya lewat. Emang kalau kontroversi tuh biasanya iya, diingat ya. biasanya kayak gitu, kontroversi itu cepet banget nyebarnya. Cepet banget, iya. Setuju. Mm-mm. Tapi emang apa namanya, kadang tuh memang musik itu yang ngebuat kita tuh lebih tambah ada apa namanya, ada motivasi dari musik gitu loh. Iya, karena relate ya sama kehidupan kita kan. Betul. Terus sebagai fans nih biasanya ada kenapa dia ngefans itu karena biasnya kalau di K-pop disebut bias. Iya. Yang diidolakannya itu mempengaruhi kehidupan. Nah, untuk di Taylor Swift sendiri ada nggak sih yang mempengaruhi kehidupan kakak Taylor atau karyanya gitu? Oke, Taylor Swift itu bukan cuma karya tapi pribadinya juga aku suka banget. Dia tuh seorang leader menurut aku. Bahkan kalau misalnya kalian tahu dulu zaman bahkan rata-rata untuk konsernya Taylor Swift sendiri, dia tuh yang ngedirektorin konsep-konsep dari turnya. Jenius ya Gitu, berarti iya, dia. dia tuh kayak karena dia memang perfeksionis, dia Iya. pengen semuanya tuh sempurna, jadi dia kayak kasih konsep, aku pengen gini gini gini. Bahkan musik videonya yang sekarang aja directed by Taylor Swift. Gitu. Jadi pertama leader, terus kedua akhir-akhir ini kalian tahu di Eras Tour? Iya. Ya, di Eras Tour. Di Eras Tour itu adalah konsernya Taylor Swift yang dimulai dari tahun ya 2023 ini sampai 2024. Nah, konsernya ini penghasilan dari konser Taylor Swift di Eras Tour itu disumbangkan untuk Food Bank. Food Bank itu adalah sebuah organisasi yang menyumbangkan makanan-makanan untuk orang-orang yang tidak mampu untuk membeli makanan. Oh iya. Gitu. Jadi dari situ aku kayak dia pertama dia itu songwriter, terus dia musik-musiknya juga bagus, tapi dia tuh bisa menginspirasi banyak orang gitu. Tuh. Pribadinya juga baik. Jadi kenapa aku bisa stay loyal sama Taylor Swift, karena bukan cuma lagunya yang relatable sama kehidupan aku, tapi pribadinya juga tuh bisa aku contoh lah Iya. untuk aku aplikasikan di kehidupan aku gitu kan. Personality. Iya, personality emang paling penting gitu. Oh iya Kak, jangan lupa diminum. Oh iya. pasti
pasti dari tadi kering. Ada teh, kopi, ya. Terima kasih ya untuk Untuk para tim Iya. sudah menyediakan minum. Karena ini adalah salah satu tema terbaru kita ya. Disuguhkan Apa tuh? minum oleh Oh. tim milenial. Gitu. minum. Oh iya iya iya. Langsung ya harus Minum Iya, dulu, oke. Kita juga minum deh kayaknya Monggo soalnya silakan. kering. Oke gitu. Jadi memang banyak banget karena memang kan kalau untuk si Taylor tuh rata-rata lagunya tuh ngambil dari pengalaman Pengalaman dia. kisah Pengalaman, hidup betul. kisah hidup dia juga gitu kan. Jadi ya pasti itu banyak orang yang relate sama lirik-liriknya sama Apalagi kisahnya. kalau dia pacaran putus bikin lagu gitu terus ya. Apa jangan-jangan dia pacaran buat bikin lagu? Wah, sorry. Pendapat para sweetie, Tidak, sorry. ya kan, Tapi- pendapatnya. Iya iya iya. Sebagai Karena itu Swifties, banyak Kita ya Banyak. sebagai Swifties aku sebenarnya udah biasa lah mendengar orang-orang dengarnya bilang kalau misalnya Taylor Swift itu bikin lagu tentang mantan, padahal ya enggak juga. Tapi no heads ya. Iya iya, aman-aman. Iya, padahal nggak juga. Jadi Taylor itu sebenarnya kalau misalnya bikin lagu benar emang dari pengalamannya dia, tapi ada juga dari pengalaman temennya, atau dia dari nonton film, atau dia juga dari baca buku. Jadi lebih banyak lah inspirasi musik untuk dia bikin lagu gitu. Oke, Cuma jadi sayangnya nih orang-orang tuh nyangkanya kalau misalnya Taylor bikin lagu sedih, oh ini pasti mantan yang mana, dicarinya kayak gitu. Padahal ya kayak enggak gitu ya? juga. Iya, enggak juga. Kayak tadi aku sebutin kan sebenarnya ada lagu-lagu yang enggak berhubungan dengan mantan, kayak Min. Lagu Min di album Speak Now itu kan menceritakan tentang bullying. Ya kan? Itu bukan tentang mantan kan? Terus ada Shake It Off tentang haters. Kalian Ya, pasti tahu dong Shake It tahu, Off. tahu. Iya, itu ya Shake It Off kan bukan tentang mantan, tentang Iya. ya udah bagaimana kita kayak ya udah nggak usah peduli sama haters gitu kan. Terus yang ketiga yang tadi aku sebutin, You Are On Your Own Kid, tentang gimana kita harus ngejalanin hidup. Itu tetap tegar walaupun kita sendiri, kita harus tetap maju menjalani hidup. Wow. Itu kan tiga lagu yang aku sebutin tadi nggak ada kaitannya sama mantan sama mantan. sekali. Tuh, Gitu. dengerin para Jadi haters. buat hatersnya Taylor Swift, Taylor itu nggak cuma tentang mantan. Iya, gitu. setuju. Tapi bukannya itu jadi satu identity dan jadi ciri khas juga sih kalau kata aku itu kalau kita ambil positifnya itu justru wah Taylor Swift nyeritain tentang mantan yang mana apalagi orang Indonesia sangat erat Suka dengan ya? tidak move on itu Yang gitu. relatable gitu ya. Tentang kemantanan memang Kemantanan, kemantanan tuh. orang-orang suka sebenarnya. Suka, iya. Oh ya, terus kenapa ya untuk yang tour kali ini Taylor Swift nggak konser di Indonesia sih, tahu nggak? Karena itu ya Kak, maksudnya juga kan di daftar konser kan Asia terpilihnya si Singapura doang. ya? Singapura. Cuma Singapura doang. Iya di Singapura doang, tapi 6 hari. Selama seminggu Iya, Taylor iya. bakal di Iya. Singapura. Jadi Maksudnya kenapa nggak dibagi 2 harinya Indonesia kan? oh gitu ya. Iya. Sebenarnya aku juga pengen guys. Cuma kalau misalnya dari aku pribadi sih ya, kalau misalnya dilihat dari kostum, terus dilihat dari stadiumnya yang harus besar. Aku kan lihat aku sering ngikutin nih di Eras Tour di US kayak gimana. Itu butuh stadium yang besar, panggungnya juga LED semua. Terus abis itu ya pokoknya melibatkan banyak dancer segala macem. Kostumnya juga mungkin agak terbuka. Mungkin kurang cocok kalau misalnya datang ke Indonesia mungkin mungkin kostumnya juga perlu diganti segala macam. Soalnya waktu Red Tour dulu Taylor Swift pertama kali konser, dia juga pakai stocking. Dia pakai dia pakai Ada yang celana hujat nggak ya? dia pakai celana pendek terus pakai stocking. Padahal sebenarnya nggak masalah kan di Indonesia, tapi dia kayak respect lah gitu. Oh, iya. Terus ya kalau misalnya kalian lihat di Eras Tour, coba ikutin di Eras Tour, kostumnya emang agak sedikit terbuka. Ya sebenarnya khawatir lah, Khawatir. banyak yang protes segala Pasti. macam. Gitu Iya, ya. daripada kenapa-napa sama Taylor, Betul. daripada udah bikin jadwal konser kesini, Konsepnya udah tersusun. udah rapi. tersusun, fans udah beli, tiba-tiba dibatalkan karena oknum-oknum tertentu melarang Taylor Swift konser. Aku Iya. nggak mau sih kayak gitu. Ngomong-ngomong itu asumsi Bukan atau- kayak itu kan, bukan karena si calo yang meninggikan harga Wah, itu kurang kan. tahu ya, itu kan masih isu. Iya, soalnya banyak banget nih sekarang tuh apa namanya? Ya berita lah ya beredar udah banyak banget di media sosial mengenai yang calo nge-up harganya tuh nggak karuan. Mungkin Karena bisa ada jadi. konser sebelah Salah satu konser gitu kan. ya? Iya, salah satu konser. Nah, itu dari situ tuh muncul ada statement kayak gitu. Bisa jadi sih ya, karena mungkin dari timnya Taylor juga pasti survei dulu. Betul. Mungkin dilihat kayak gimana sih di negara-negara ini gitu kan. Cuma menurut aku sih salah satu alasannya lebih ke karena dia tuh panggungnya LED, terus juga kostum segala macam udah siap. Gimana kalau misalnya ya udah di satu tempat aja tapi dia 6 hari. Oke. Gitu. Karena untuk konstruksi panggung aku yakin
susah ya kalau misalnya harus Betul, pindah-pindah betul, negara gitu. Kalau misalnya masih di Singapura kan terpusat ke situ, ya udah negara ASEAN kalian Bisa datang ke aja situ ke sana. aja. Nyamperin Betul. lah ya. Nyamperin gitu. By the way, itu asumsi aja atau ada sumber langsung yang ngobrol Apa tuh? tentang alasan si Taylor Swift gak konser di Indonesia karena ABC tadi yang di... Oh, yang disebutin itu asumsi aja sih, sama Asumsi. kayak obrolan dari Swifties aja, Swifties di Indonesia kayak Karena biasanya berasumsi. kalau udah ngefans tuh apa aja dicari tahu. Iya, apa aja Iya dicari tahu. sih. Mungkin ada gosip-gosip kayak, Iya. oh iya nih bener, ya namanya juga gosip. Iya, Kadang betul. benar, kadang 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 enggak. fakta yang tertunda Iya, juga bisa bener. ya. Setuju banget. Gitu. Jadi gokil Kalau sih. kata kakak mantan Taylor Swift yang paling cakep yang mana nih? Taylor Lautner dong. yang si kemarin serigala ya? Iya. lagi Kalian si tahu abang nggak? serigala. Iya, kalian tahu nggak kalau misalnya dia itu masuk jadi aktor di musik videonya Taylor. Judulnya I Can See You. Belum nonton sih, Belum. tapi memang ada yang ngomong Oh, kayak belum. gitu Yang juga. baru. Yang baru. Jadi kan albumnya Taylor tuh dirilis ulang. Judulnya Speak Now Taylor's Version yang aku pakai ini. Oh, Speak iya, Now. Speak Now. Speak Now Taylor's Version. Nah, dia itu ada satu musik video yang dirilis baru minggu lalu. Judulnya I Can See You. Di situ aktornya adalah Joey King sama Taylor Lautner. Oke, pantas waktu dia konser yang kemarin itu. Iya, ada. Dua-duanya ada datang. Itu Lihat udah FYP. rilis ke sih? Udah. Udah. Nah, nonton ya. Oke, siap. Katanya itu dia tuh? makin kayak bapak-bapak ya? Apanya yang bapak-bapak? Si Taylor Lautner. Lautner-nya, iya. Kayaknya masih ganteng aja sih. Masih Masih- ganteng masih sih ada. kalau menurut aku. Kalau dia ya, tapi kalau ya nggak tahu deh. By the way, ada komunitas tertentu nggak sih di Indonesia tentang Swifties ini? Wah, bukan ada lagi, ada banget. Ada banget atau ada banyak, atau cuma satu pusatnya gitu? Ada. Oke, jadi sebenarnya kalau fanbase itu banyak, cuma ada pionirnya satu yang paling besar yaitu @swiftindonesia_. Kalau misalnya kalian ini ya apa sosial medianya. Itu dari tahun 2014 komunitas Swifties di Indonesia itu udah ngadain event-event kita gathering. Wow, seru ya. Gathering. Seru ya? Seru. Dari 2014 itu ada zamannya Red kan. Karena Taylor Swift itu mau konser, kita ada Road to Red konser, Road to Red Tour gitu. Jadi kita national gathering. Ribet ya, Bu. Iya, road Road, to road. kan road Red. tour. Gimana Bang? Red. Kurang. Red. Udah itulah pokoknya. Iya, pokoknya karena mau konser Red, jadi ada national gathering. Itu di tahun 2014. 2014. Itu pertama kali? Pertama kali. Itu Oke. sekitar 9 tahun yang lalu nggak sih? Iya, benar. Iya, makin kesini banyak juga event-event. Jadi pokoknya setiap kali Taylor Swift rilis album atau lagu baru, itu kita pasti ada yang namanya gathering. Di situ kita ngumpul, bahas lagu, nyanyi bareng, Wow. karaoke, terus ya saling kenalan. Dan di situ juga karena ada sih. komunitas, kita jadi nambah teman. Betul. Iya, sekali. Gitu. Terus waktu terdekat gathering itu kapan tuh? Kenapa? Dalam waktu Dalam waktu dekat. dekat. Iya, atau Ada hari Minggu tanggal 16 Juli. hari Minggu 16. Minggu depan dong. Besok. Besok, iya. Besok. 16 Juli. Jadi kita bakal ada fun walk. Jadi Fun kita bakal jalan santai, namanya fun walk ya. Kita jalan santai dari GBK ke Bundaran HI. Oh, di GBK jalan lokasinya. santai. Kita kumpul di GBK, terus nanti kita jalan ke Bundaran HI. Kita bawa speaker yang gede, kita nyanyi bareng. Wow. Kayak Seru banget ya iya, sih? Iya, seru Seru banget banget. bareng sama Swifties. Itu kita pernah lakuin di tahun 2019 waktu Taylor Swift rilis album Lover. Iya. Gitu. Jadi karena sekarang dia rilis lagi album Speak Now, terus kita mau adain lagi. Gitu. Itu berarti pas Car Free Day berarti? pas Car Free Day. Iya. Dan Mungkin yang seru datang sih. iya, dan kalau misalnya yang dulu 2019 itu yang datang sekitar 100 orang. Dan untuk yang besok tanggal 16 Juli yang daftar mungkin udah 500 orang lebih. Wow, pesat sekali ya perkembangannya. Iya, jadi sebenarnya kita sempat khawatir nih, ntar gimana ya, ini dikiranya mau demo lagi. Iya. Bener. Seru tapi itu seru Iya, sih. seru. Oh gitu, jadi seru banget. Ternyata banyak event yang dikerjakan juga ya. Nggak Banyak. cuman ikut-ikut aja, tapi ternyata banyak manfaatnya juga gitu. Karena Ada nggak sih dari sesama Swifties itu yang jadi bestie sampai sekarang gitu, terus ada momen berkesan gitu dengan bestie tersebut? oh, oke. Kalau aku sendiri jujur banyak, aku malah jadi punya teman-teman dekat, bahkan kita kayak sering makan bareng, ngobrol bareng, bahkan karena aku punya bestie itulah aku bisa dapetin tiket konser. Oh iya sih, Iya kan? saling membantu ya Iya. jatuhnya. Maksudnya dari si Besti ini. Keren. Karena dia beli tiket dan dijualnya juga ya dengan harga aslinya aja. Karena kita jadi- kayak aku mau bantu kamu karena kita teman gitu kan. Terus bukan cuma itu, bahkan ada
sesama Swifties yang pacaran. Wow. Seru banget. Jadi cintaku bertemu Bertemu dengan dari komunitas. dari komunitas Swifties. Dari Swifties, Oke, ya. oke. Terus sejauh ini kakak tahu nggak kalau misalkan Taylor Swift ada satu aktivisme gitu yang menginspirasi kakak? Kira-kira ada nggak? Aktivisme. Jadi apa Tyler ini punya ngadain kegiatan sosial gitu loh untuk anak-anak dan juga perempuan kan. Nah itu tanggapannya seperti apa? Atau mungkin udah tahu nih bagaimana proses dalam kampanye tersebut? Ya misalkan kayak artis-artis lain ada yang feminisme atau yang pride. Anti kayak narkoba gitu. dan sebagainya. sebagainya untuk Kalau kampanyenya. Taylor Swift ada Kalau nggak? Taylor Dari dulu Taylor Swift itu namanya aksi sosial dia tuh banyak banget. Namanya dia, pokoknya dia datang-datang ke rumah sakit, dia ngunjungin bahkan pokoknya banyak lah pasien-pasien anak kecil dia kunjungi, dia kasih merchandise, dia interaksi kayak gitu kan. Yang tadi aku sebutin yang terbaru adalah dia ngasih sebagian penghasilan dia dari konsernya di Eras Tour untuk food bank. Food bank, Iya, yang tadi, yang food bank Salah tadi, satunya salah ya. satunya itu. Jadi benar-benar inspiratif banget sih kalau Taylor Swift itu, karena untuk aksi sosialnya dia jalan, terus dia berkarya juga jalan. Jadi gokil. Keren banget sih. Ini lama-lama kita masuk nih Lokjin nih. iya, halo, ayo masuk, Oh, aku sih masuk. sebenarnya udah suka Taylor, cuman belum jadi Swifties banget. Iya gitu. sama, aku juga suka lagu-lagunya. Untuk Like- lagu-lagunya apa yang favorit nih? Apa tuh? Yang itu Belong With Me You Belong aku. With Me. Sama apa sih yang Dudu itu? Ya apa? Yang Lupa aku cuy. Hidup. Oh iya. Aduh. Itu juga oke. Yaudah, coba kamu apa? Aku lagi sering banget dengerin lagu dia yang Cruel Summer. Yang gimana lagunya? Coba Jangan nyanyiin, dong, nyanyiin. jangan dong, Nyanyiin kakak nggak dong, itu ya? kakak aja dong. Kita nyanyi dong, nyanyi yuk. Aku nggak tahu kebetulan. Gimana? Kalian aja. Musrik. Musik, mana musiknya? Oh nggak ada ya. Ya. Musik sih kamu. Coba. Iya ya, tadi Iya, musik. ditunggu nih musik. Astagfirullahaladzim, musik maksudnya. Gitu. Nah, itu salah satu lagu yang jadi favorit aku akhir-akhir ini Apa ya. galau? Cruel Summer. Iya, Cruel Summer. Gara-gara galau nih pasti. Enggak Tentang galau galau ya? sih. Maksudnya tuh tentang percintaan, tapi asik Iya musiknya. kan, asik Jadi kan, kayak Kak? kayak aku patah hati tapi aku bahagia Iya, gitu betul loh. banget. Gitu sih kayak lagu main tapi kan ini ya? nggak harus relate sama kita ya. Enggak. Maksudnya tuh Iya, emang dari suka musiknya musiknya. tuh asik aja gitu. Ya kayak lagu main juga dia kan putus sama mantan tapi dibikin Apa? Lagu apa? main. Main Iya. ya lagu. Yang ini apa? Yang mana? Aduh, lupa lagi. Mana nih? Bukan lagi. Ini Waduh, waduh. ya itu, Oh. main kan judul. Bukannya main mah lebih ke ini ya, lebih ke apa namanya? Percintaan gitu. Putus itu. Oh Kan iya. nyeritain tentang mantan. Nah, ini Nggak yang tahu sih. sweetie yang mana? Iya, Yang mana nih? iya, Yang mana iya. nih? Yang sweetie nih. Iya ya. Oh, Tapi nggak tahu deh. tapi kalau didengar-dengar lagu dia tuh juga banyak banget dibikin speed up di Iya, TikTok karena gitu kan. asik. Aku tuh pertama kali denger lagu itu tuh dari itu Kak, makanya langsung suka gitu. Oh, iya. Nggak tahu bersemangat aja. Kayak Romeo Padahal juga mah itu lirik-liriknya lirik-lirik itu ya patah hati ya. Patah hati, Tapi have fun aja gitu. karena musiknya juga fun. Jadi Makanya, kita rasa. makanya kan ada quotes gini ya, kalau kamu lagi seneng, kamu akan menikmati musiknya. Kalau kamu lagi sedih, Kamu menikmati Kamu akan- liriknya. Oke, Hashtag coba Ari. coba kita puter lagunya ya, yang Summer Summer itu. Summer itu lagu baru atau lama sih? Lagu Dia 2019. Iya. 2019. Albumnya. Ya, mau Itu enak banget. Itu enak banget. Apa kayak? Oh. Bentar, mohon aku maaf ini ya. deh ya. Aku Mohon puter. maaf, ternyata usernya ada di sini. Iya. Kita nungguin dari sana, Iya. usernya ada di sini. Maaf. Mohon maaf ya. Oke, kita puter ya. Ya, betul. Swifties. Kita mau denger lagunya Apa sih Cruel judulnya? Summer, Cruel Cruel Summer. Summer. Kalian nyanyi ya, janji ya. Ya. Soalnya gue gak tahu lagi. Harus Tahu, di-ref ya? lu pasti tahu lagu Tahu, ini. cuman kayak denger doang. Iya. Aku kan pendengar yang baik. Maaf ya, enggak. Bukan YouTube ini ya. Iya, bukan YouTube Premium. Premium. Ini ada iklannya dulu. Oke, kita coba ya denger. Deketin ke Oh, lagu yang ini. Ya. deketin. Kedenger nggak? Kedenger. Deketin ke ini aja, Mike. Pas diedit kali ya. Pasti apa Gak apa liriknya. Tapi itu seru lagunya, enak aja. And just roll the eyes. Yang tahu lagunya lambaikan tangan ke bawah. Aku Ke lagi atas dong.
Shape of your body is blue, feeling like going is through. It's a cruel summer. Wah. Bagus suara lo. Iya, Suaranya iya. bagus loh. Rose Swifties-nya langsung ini keluar ngeream. aura-auranya. Oke. Emang enak banget sih lagunya. Kalau- Aduh, gokil. Kalau aku sih paling suka itu yang Look What You Made Me Do, itu kayak ngemotivasi sih, kayak Kenapa? kalau aku pribadi ngerasa termotivasi gara-gara lagu itu. Kenapa? Gitu. Karena kayak pembuktian ya. Pembuktian, niat gue. nih gue gitu, Iya. abis lu injek-injek Iya, gitu kayak gue gitu. keren nih ya. Tapi dengan yang bukan sok manis gitu, bukan yang sok memotivasi, tapi kayak emang Keren aja gitu. keren Ya. gitu. Begitu. Jadinya kayak lebih ini ya. Kitanya nggak berlarut dalam kesedihan gitu. Tahu nggak sih mantan Taylor Swift berapa? Oh iya Kak, tahu nggak Kak? Nggak mau bahas. Gak mau banget. Nggak mau bahas. Itu tapi no Sensitif. heads ya, oh sensitif. Sensitif. Jangan deh kalau kayak gitu deh. Jangan. Terus aku juga nemu loh di kayak di TikTok gitu ada yang benar-benar mirip banget sama Taylor Swift. Entah itu dia ngeituin make up-nya ataupun memang mukanya gitu. Saking ngefansnya kali ya. Jadi dia obses terus dia ngubah semuanya jadi Tapi kayak enggak, itu benar-benar mukanya real. Mirip. Iya, mirip. Dan dia kebetulan memang Swifties. oh iya dia suka banget berarti. Tapi sama- Kak Edina ini ternyata juga apa namanya saking cintanya dengan Taylor gitu kan. Ternyata ada apa namanya media TikTok. Media TikTok, iya. Media TikTok yang dijadikan sebagai sarana dia dalam mengekspresikan rasa kagumnya sama Taylor guys. Jadi dia adalah TikTokers ternyata. Apa Dia yang dibahas TikTokers tuh? nih. Bentukan kontennya apakah nyeritain tentang Taylor atau bikin meme atau apa nih Oke, konten-konten? jadi aku tuh bikin TikTok itu memang tujuannya untuk nyeritain tentang Taylor. Pokoknya semua, jadi aku lihat di Indonesia, kalau misalnya di luar negeri, aku lihat banyak banget TikToker dari US, dari Australia, itu udah banyak yang bahas tentang Taylor Swift. Kenapa sih di Indonesia yang fansnya banyak ini tuh belum pernah ada yang bahas tentang Taylor Swift? Oh iya, oke. belum. Iya belum, setahu aku bukan belum ya, belum banyak yang bahas gitu kan. Paling kalau misalnya itu cuma kayak lip sync, Iya. nggak ada yang bahas tentang kayak konspirasi, bahas tentang albumnya Taylor, lagunya Taylor secara mendalam tuh belum ada. Terus aku pikir, oh kayaknya nih aku boleh nih bikin suatu konten, banyak konten yang membahas tentang albumnya Taylor, konser-konsernya Taylor sampai isu-isu kalau Taylor mau ke Indonesia. Oh berarti Gitu. itu all about tentang si Taylor. Semuanya tentang Taylor. Semuanya. Bahkan Oh. kalau misalnya ada orang bilang, ayo dong kamu bahas yang lain juga biar akunmu makin besar. Kan biasanya gitu ya, biar Iya. exposure-nya makin besar, makin luas tuh kan kita bahas yang lain. Terus aku bilang, enggak, aku bikin dari awal ini untuk Taylor Swift dan selamanya ya akan aku bahas tentang Taylor Swift. Konsisten berarti. Iya, Konsisten, harus emang juga. harus gitu. Kalau konten TikTok harus konsisten Iya, juga konsisten. Tapi konsistennya Kak Edina ini bener-bener dia temanya Taylor ya udah dari Iya. awal sampai akhir Taylor. Taylor. Jadi kalau orang mau cari tentang Taylor Swift ya udah akun aku nih. Oke, jadi boleh nih, boleh. Spill nanti akunnya. Gitu. Biar Nah, dibantu follow, apa tuh nama TikToknya? TikToknya Evermore Dina. Evermore Dina. kalian boleh follow yang mau cari tahu Follow. info seputar Taylor Swift. Langsung Iya. cek di akunnya Kak Edina. Gitu. Terus ada nggak sih karya-karya Taylor Swift yang diabaikan gitu oleh publik gitu? Sebenarnya kalau Taylor Swift itu Kayaknya jarang nggak sih? iya, karena dia udah artis besar, boy. Siapa sih nggak tahu Taylor? Gitu. Ah, Even orang yang nggak suka musik pun pasti tahu gitu Taylor Swift ya. Untuk album atau lagunya Taylor sendiri, aku kalau misalnya tanya ke Swifties, kita pasti jawabnya nggak ada. Nggak ada, Karena kita iya. sebagai Swifties kayak enggak kok semuanya kita tahu tentang itu. Tapi kalau misalnya aku mungkin lihat dari orang-orang yang di luar Swifties, kayaknya album Folklore sama Evermore itu nggak banyak yang tahu. Nggak banyak Kamu tahu yang nggak tahu. Folklore sama Evermore? Iya kan? Maksudnya tahu pasti juga. pasti taunya itu albumnya yang Speak Now, Fearless, terus Yang dulu 1989, Lover, pasti taunya kayak gitu. Tapi kalau Folklore sama Evermore nggak banyak yang tahu. Kenapa? Karena dia itu albumnya, dua album tersebut rilis pas lagi zaman COVID. Oh. Gitu. iya. Jadi tetap produktif dia. Sebelumnya tapi belum lama jatuhnya ya. Baru tahun 2020, 2021 Iya. rilisnya. Tapi banyak orang yang nggak tahu malah. Banyak orang yang nggak tahu. Padahal di album Folklore itu bener-bener kerasa banget kalau misalnya apa namanya lagu-lagu di album Folklore itu musiknya bagus, puitis. Salah satu lagunya yang mana sih? Kenapa? Yang 10 menit itu bukan ya? Itu All Too Well. Oh. All Too Well 10 Minute Version.
Itu salah satu lagunya mungkin This Is Me Trying. This Is Me Trying nyeritain kayak ya inilah aku sudah mencoba This semaksimal is mungkin. me, ya itu This apa? is me trying. Bukan Nggak tahu ya? yang The Problem Is Me, bukan, beda Bukan, itu lagi. Midnight. Tahu banget langsung ya, tek 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 tek. Langsung nih, Iya, emang langsung. bener-bener Iya. sweetie. Sweetie. Oke. Nah terus gimana nih untuk harapan ke depannya untuk fandom atau fanbase-nya si Tyler ini di Indonesia seperti apa? Juga untuk harapan ke depannya si Tylernya ini seperti apa? Ada nggak yang mau disampaikan? Kalau harapannya sih, aku berharap Swifties itu makin banyak. Maksudnya banyak yang join, termasuk kalian berdua. Aku Mungkin seperempatnya Swifties setelah sih. podcast ini kalian join. Ini marketingnya bagus nih. Iya. marketingnya. Iya, karena ini udah aku ceritain dari tadi panjang Iya. lebar. Aku sudah kasih kalau Taylor sangat menginspirasi, jadi aku harap kalian join, kalian ikut event. Aku seperempatnya Swifties kok. Iya, aku undang kalian untuk ikut event. Kalian boleh, datang. boleh. Ya, jadi kita berharap fandom ini semakin besar di Indonesia, karena kalau misalnya semakin besar, Taylor ini makin notice. Ternyata fans aku tuh di Indonesia banyak ya. Mungkin dia bisa nanti mempertimbangkan, oh apa aku bikin ya khusus Iya. tour di Indonesia. Boleh gitu. boleh banget. Gitu. Apa tuh spill dong fanbase-nya yang Fanbase? kakak ikutin? Ya, @SwiftIndonesia_. @Swift Indonesia underscore. Terus nih kalau misalkan ada Taylor Swift di depan, harapannya apa sih tentang musiknya? Maksudnya ada perbaikan dalam apa? Atau pengen request nuance vibes-nya lagunya mau kayak gimana untuk kedepannya gitu? Oke, Kira-kira. Taylor Swift itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman tahu, dia itu lagu-lagunya setiap album itu beda-beda. Genrenya juga beda-beda kan, ganti-ganti dari mulai country, terus dia ke pop, terus dia ke folk, terus sekarang dia ke pop lagi. Jadi sebenarnya harapannya seperti apa? Aku berharap dia semakin sukses dan semakin happy dengan apa yang dia lakukan. Kita sebagai fans nggak mau nuntut Taylor apa-apa, kita pengen Taylor kamu tuh yang penting happy, kamu rilis apa yang kamu sudah kerjakan, kamu punya lagu sebanyak apa, rilis dong. Ayo share ke kita. Mantap. Kita bener-bener pengen nikmatin hasil karya kamu. Betul. Gitu. Jadi kita tuh bener-bener nggak ada harapan nuntut kamu harus ini, kamu harus itu, enggak. Pokoknya kita sepanjang karirnya Taylor Swift, kita benar-benar dukung dan kedepannya semoga ya Taylor tetap happy aja. Keren ya, tepuk tangan dong. Keren. Ini benar-benar Kita menunggu fans yang karya ya, Gitu. benar-benar Ini karya. dan Yang fans ditunggu. yang sangat sehat, bukan Iya. fans yang toksik. Betul. Iya, karena sebagai fans kita tuh jangan nuntut. Kamu jangan nuntut idola kamu, biarin dia enjoy dengan hidupnya. Nanti dia kasih yang terbaik versi dirinya sendiri, ya nggak sih? Setuju banget, setuju banget. Oke, karena waktunya sudah habis Betul, ya. dan thank you banget Kak informasinya. Ya kan? Banyak Bang Ari banget. abis ini mau langsung nih. Iya langsung. Oh. Besok Ada kita, formulir pendaftarannya. iya fun walk kita Aku besok. kan tadi Iya. seperempat nih, sekarang udah setengahnya Udah deh, setengah. Swiftness, ya. Ada progres. Iya, karena setengahnya lagi untuk Ariana Grande. Oh, dia tetap Kak, dia tetap si Ariana dia. Kan Tapi mereka kan Tyriana. akur ya? Akur. Akur. Sama. Oke, Oke. thank you banget Kak. Thank you Iya, ya. terima kasih. Semoga nanti Swiftive Indonesia juga semakin berkembang, semakin banyak juga ya apa namanya yang join dan bisa membuat si Taylor konser di Indonesia. Konser Indonesia, Iya. karena saking banyaknya. Iya, betul. Iya. Iya, betul. Oke, Sekarang menikmati dulu. kita langsung tutup aja. Jangan lupa di subscribe, comment, and like. Like. Bye. Bye-bye. See you on the next video.